Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggala mutamam ti. Ya, kepada umat Buddha dimanapun berada, khususnya yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Dhamma Sakaca ini atau diskusi Dhamma yang diselenggarakan oleh Kusala Arama dan tim tentunya. Pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan atau tema yang diajukan oleh tim, bahwa pada diskusi kali ini kita akan membicarakan mengenai kesiapan menerima perubahan. Sesungguhnya kesiapan untuk menerima perubahan ini sebagai umat Buddha tidak ada istilah perlu bersiap-siap atau tidak. Karena perubahan itu tidak pernah menunggu mereka yang siap ataupun tidak siap. Namun pada saat ini kita akan sedikit mengupas bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar kita bisa menerima perubahan. Tentu di sini adalah perubahan yang tidak baik, tidak menyenangkan. Karena kalau semua perubahan itu baik, perubahan itu menyenangkan, kita tidak perlu belajar lagi. Semua orang bisa menerimanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di penghujung tahun ini atau bulan terakhir dari tahun 2020, tentunya kita semua mengetahui apa yang telah terjadi di belahan dunia, khususnya di negara kita, di Indonesia, di mana pada tahun ini hampir sepanjang tahun, mungkin 80% dari tahun 2020 ini terjadi kesulitan yang tidak pernah kita persiapkan sebelumnya, yaitu pandemi ini. Sehingga hal ini beberapa orang tidak bisa menerima kondisi yang kurang baik, kondisi yang kurang menyenangkan, atau kesulitan ini. Memang kesulitan yang terjadi ini bukan kehendak kita, ataupun kehendak atau keinginan semuanya. Ini merupakan hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Namun demikian, bukan berarti kita harus menyerah, kita harus pasrah tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Apa yang terjadi selama tahun 2020 ini
yang kita anggap sebagai hal yang paling sulit, hal yang paling menyusahkan bagi para majikan hingga anak-anak sekolah ya, yang bertujuan ingin maju tentunya. Tidak sedikit orang yang menghadapi kesulitan ini kemudian mengakhiri hidupnya dengan hal yang tidak semestinya, atau orang mengatakan, sering kita dengar, itu istilahnya adalah bunuh diri. Karena mau terlepas dari kesulitan, mau terlepas dari penderitaan. Kalau sudah meninggal, mereka berpikir bahwa setelah kita meninggal kita tidak akan menderita lagi. Tidak seperti yang terjadi saat ini. Sehingga mereka memutuskan cara yang terakhir untuk menyelesaikan kesulitan itu. Ya tentunya umat Buddha yang telah mengerti tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya. Jadi kita bagaimana bisa menghadapi perubahan yang tidak menyenangkan itu dengan berbekal dhamma ini. Orang yang mengakhiri hidupnya karena kesulitan, tidak bisa menerima perubahan yang tidak enak, tidak nyaman, sesungguhnya mereka pada saat ini sudah menderita. Apalagi pada kehidupan yang akan datang, di mana dikatakan di sini tidak bahagia, kehidupan yang akan datang juga akan mengikuti. Tapi kalau pada saat ini kita itu merasakan bahagia, kehidupan yang akan datang tentu kita juga akan bahagia. Bagaimana proses pikiran yang terakhir itu mempengaruhi kita? Sebagaimana yang dilakukan oleh Mata Kundali, selama hidupnya tidak pernah berbuat baik, jarang sekali berbuat baik, namun menjelang akhir hidupnya, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, Sang Buddha menghampiri di depan rumah, memancarkan sinar. Mata Kundali ketika melihat sinar itu, yang tidak bisa berkata-kata, hanya merenungkan di dalam batin. Buddhang saranang gacchami, saya berlindung kepada Buddha, kemudian meninggal. Pikiran yang baik, pikiran yang penuh keyakinan yang dilakukan oleh Mata Kundali ini kemudian menyebabkan Mata Kundali ini terlahir di alam dewa, di alam bahagia. Maka kondisi pikiran yang baik ini akan menyebabkan kelahiran di alam yang baik. Tapi kalau kondisi pikiran yang tidak baik, ini akan sulit untuk terlahir di alam yang baik. Karena itu, kesulitan bagaimanapun bentuknya, penderitaan bagaimanapun bentuknya, sebagai umat Buddha, kita harus menyadari bahwa kesulitan, penderitaan itu juga tidak kekal, tidak abadi, selalu berubah. Segala kondisi yang terbentuk, segala bentukan-bentukan yang terkondisi itu tidak kekal, ya, selalu berubah, selalu berubah. Maka jika kita saat ini sedang menghadapi kesulitan, jika saat ini kita sedang menghadapi penderitaan, apa yang harus kita lakukan?
Karena perubahan ini tidak pernah kompromi, tidak pernah kasihan. Ya, meskipun anak kecil, meskipun orang yang taat, rajin berbuat baik, suatu saat juga akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita belajar Dhamma, kita hanya berpikir nanti akan mendapatkan kondisi-kondisi yang baik saja, ini kita sudah membuat pola yang salah. Nah, bagaimana Bante kalau misalnya kita sering mendengar, kalau kita berbuat baik, nanti akibatnya adalah baik. Ya, meskipun perbuatan baik itu berakibat baik, tapi akibat itu belum tentu bisa berbuah atau bisa kita terima pada saat sekarang ini. Maka yang diajarkan oleh guru agung kita, Dhamma, ini bisa kita jadikan sebagai pegangan bagaimana kita menghadapi dunia kehidupan ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau kita bisa melihat secara spesifik, tidak usah jauh-jauh, kita lihat dalam diri kita saja. Kita belajar dari dalam diri kita saja. Tidak usah jauh-jauh kita belajar. Apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita, perenungan terhadap diri kita ini. Biadi dhammom hi biading anatito. Saya wajar menyandang usia tua. Saya tidak bisa terhindar dari usia tua. Usia tua itu termasuk perubahan. Ya, dari kecil, anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, hingga akhirnya kalau kehidupan kita itu memang panjang, kita akan menjadi tua. Usia tua itu juga perubahan, tidak diinginkan oleh setiap orang. Maka perenungan berkenaan dengan usia tua ini tidak ada tawar-menawar. Kita siap atau tidak, suatu saat kita akan mengalami ketuaan ini atau usia tua. Nah, bagaimana cara kita merenungkan? Nah, kita bisa merenungkan ketika kita masih muda. Saat ini saya masih muda. Semuanya masih normal. Tapi ketika usia tua datang, indria juga sudah tidak normal. Sangat sulit bagi kondisi usia tua itu untuk mengembangkan batin atau berbuat baik yang lebih tinggi. Meskipun kadang-kadang ada yang punya slogan, orang yang sudah tua itu harus rajin ke wihara. Kalau muda tidak perlu buru-buru ke wihara. Karena wihara itu hanya untuk mereka yang sudah lanjut usia. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di wihara, di beberapa wihara itu banyak orang-orang tua yang datang untuk puja bakti. Sedangkan yang muda-muda masih enggan. Padahal ketika muda itu, itulah saatnya kita harus merenungkan. Suatu saat kita akan mengalami usia tua. Apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan dari merenungkan itu ketika kita masih muda, kita tidak akan, kesombongan tidak akan muncul. Ya. Karena usia muda, masa muda sekalipun suatu saat itu juga akan berubah menjadi tua.
Nah, kalau saat ini kehidupan kita itu masa muda itu hanya berapa tahun? Mungkin tidak lebih dari 20 tahun sudah berganti menjadi tua. Ya, saat ini mungkin sudah berumur 20 atau 30, 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi sudah berubah menjadi tua. Nah, ini juga perubahan yang paling dekat dengan kita. Kalau terhadap diri kita, kita sendiri tidak bisa mengatasi perubahan itu, bagaimana dengan perubahan yang terjadi di luar diri kita? Ya, kesulitan, penderitaan, akibat dari usaha, akibat dari ekonomi, akibat dari pendidikan, dan sebagainya. Itu memungkinkan untuk terjadi perubahan. Ya. Mereka yang misalnya masih sekolah saat ini, tahun ini dapat ranking 1. Belum tentu tahun berikutnya atau semester berikutnya itu dia bisa mendapatkan peringkat yang ke-1 lagi. Pertama, bisa jadi karena sesuatu hal atau orang lain lebih rajin belajar, dia bisa tersalib atau dia bisa mendapatkan ranking yang bukan pertama. Sehingga dari apa yang kita alami saat ini, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa, pengusaha maupun karyawan, suatu saat pasti akan ada perubahan. Dengan adanya usia tua yang dialami oleh setiap orang, tidak bisa dihindari ini, maka pada masa muda ini kita perlu merenungkan apa yang diajarkan oleh guru agung kita. Ya, jarada momhi jarang anak tito. Iktiyawa purise nakwa, gahate nakwa, papajite nakwa, akbinhang pacawe kitabang. Jadi ini harus direndungkan oleh baik itu laki-laki atau perempuan, perumah tangga, ataupun seorang babajita. Tidak bisa menghindar dari usia tua itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah merenungkan berkenaan dengan sakit. Ya, saat ini sakit atau virus dari COVID ini yang menjadi momok menakutkan di dunia. Ya, kita yang berada di Indonesia ini juga tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Menjaga diri supaya tidak tertular dari penyakit itu. Mengenakan masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sebagai antisipasi kita untuk tertular dari penyakit itu atau virus itu. Meskipun kita sudah hati-hati, tapi apakah penyakit bisa dihindari? Tidak bisa. Mungkin kita tidak terkena virus COVID, tapi mungkin penyakit lain bisa saja datang, ya, muncul di tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini diibaratkan kebun tak berpemilik. Artinya setiap tumbuhan, setiap tanaman itu bisa muncul di situ, tumbuh di situ. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang merawat. Demikian juga dengan tubuh kita. Penyakit apa saja itu bisa muncul di tubuh kita ini. Kita tidak bisa menolak, meskipun kadang-kadang kita mengatakan ini tubuh saya. Tapi ketika penyakit itu muncul, apakah kita bisa menolak? Kita tidak bisa. Maka kapan kita perlu merenungkan perubahan tentang sakit ini? Nah, ketika kita sehat,
pada saat kita ini sehat, kita harus sering merenungkan bahwa saya akan mengalami sakit, saya tidak bisa terhindar dari penyakit. Ini harus direnungkan oleh setiap laki-laki, perempuan, berumah tangga maupun pabacita. Bahkan Sang Buddha sendiri juga tidak bisa menghindar dari sakit. Karena memang tubuh ini di luar dari wewenang kita, di luar kehendak kita. Bante, apakah kalau begitu kita harus acuh tak acuh dengan tubuh kita ini? Tidak juga. Ya, meskipun kita tidak bisa mengatur tubuh kita, tapi kita juga harus merawat dengan baik tubuh kita. Jangan sampai kita memiliki pandangan yang salah. Kan tubuh bukan punya kita. Mandinya seminggu sekali, ya. Tidak dirawat, tidak dijaga dengan baik, ya nanti sakit atau penyakit itu akan gampang muncul. Nah, kalau penyakit itu sudah muncul, apa yang terjadi? Yang mempengaruhi pikiran kita juga. Dari tubuh yang sakit, pikiran sulit untuk diajak tidak ikut sakit. Sakit emas saja kadang pikiran kita juga ikut terbawa. Meskipun sakit itu adalah sakit fisik, bukan sakit batin. Namun terkadang kita belum bisa menerima tubuh yang sakit, tapi batinnya tidak ikut sakit. Nah, ketika kita sering merenungkan ini, Abhinha Paccavekkanapata ini, maka kapanpun sakit itu muncul, kita sudah punya kesiapan di situ. Yang kedua. Yang ketiga, marana dhammam hi maranang anatito. Saya wajar mengalami kematian. Saya tidak bisa terhindar dari kematian. Setiap makhluk yang lahir, yang muncul di alam samsara ini, 31 alam samsara ini akan mengalami sakit, lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Nah, khususnya kita yang sebagai manusia ini ketika kita sudah lahir, maka diilustrasikan setiap langkah kita ini adalah langkah menuju tempat penjagalan atau penjagalan, tempat untuk pembunuhan kerbau atau sapi itu. Jadi seperti sapi atau kerbau yang melangkah menuju ke tempat penjagalan itu, tempat terakhir bagi dia. Kita juga demikian. Setiap langkah kita ini adalah langkah menuju ke kematian. Bagaimana kita bisa terhindar? Kalau kita tidak melangkah, bagaimana, Bante? Waktu akan berlalu yang akan menyebabkan kita akan sampai di sana juga. Jadi kematian tidak bisa dihindari. Meskipun kadang ada orang yang umurnya panjang, tapi dia tidak bisa terbebas dari kematian itu. Sehingga perlu kita merenungkan pada saat kita sekarang ini masih hidup, kematian perlu direnungkan akan datang kepada kita. Apakah perlu siap-siap? Ya, ini sesungguhnya tidak ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ada orang, apakah saya perlu bersiap-siap, Bante? Kita siap atau tidak siap, kematian tidak pernah pandang bulu memilih. Saya milihnya mereka yang tidak siap, misalnya, atau saya memilihnya yang siap, tidak bisa. Setiap orang akan mengalami kematian. Kadang ada yang usianya
pada saat masih bayi, remaja, dewasa, ataupun bahkan setelah usia lanjut, usia tua, baru meninggal. Tapi kematian tidak bisa dihindari. Sang Buddha sendiri juga tidak bisa terhindar dari kematian itu saat ini. Ya. Nah, dengan perenungan ini, pada saat kematian menjemput kita, datang kepada kita, di situ kita bisa mengkondisikan hal-hal yang baik muncul dalam pikiran kita. Apa itu? Mengingat kebajikan-kebajikan yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita pernah berbuat baik, ya, kita munculkan rasa senang, rasa bahagia. Pada saat kita membantu orang, memberitahu orang, menunjukkan hal-hal baik kepada orang, meskipun itu menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, itu adalah perbuatan bajik. Nah, itu ketika kita memunculkan kebahagiaan dengan kondisi perbuatan baik itu, maka kebahagiaan ini bisa muncul pada saat atau menjelang kematian itu. Karena kematian tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Nah, ini perenungan yang ketiga. Perenungan yang keempat, sabbehi me piyehi manapehi nana bawo wikna bawo. Ya, segala milikku yang kucintai, yang kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Apapun yang kita miliki, ya, bukan hanya harta benda, tapi termasuk yang kita katakan ini tubuh saya, ini juga akan berubah. Rambut yang dicintai, yang disenangi, suatu saat juga akan berubah. Kulit halus, yang disenangi, yang dicintai, suatu saat juga akan berubah. Kalau diri kita saja, tubuh kita saja ini, kita tidak bisa mencegah ketika terjadi perubahan. Bagaimana dengan kondisi yang di luar? Materi kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, ketika terjadi perubahan, tidak bisa kita menghindarinya. Itu akan terjadi. Perubahan akan terjadi. Barang yang baru juga suatu saat akan berubah. Ya, pasti akan mengalami perubahan. Maka di sini kita apakah perlu bersiap-siap untuk berpisah dengan hal-hal yang kita cintai? Siap atau tidak siap, perubahan tetap akan jalan terus, akan berputar seperti waktu. Waktu akan terus berputar. Matahari juga akan terus berputar. Ya, meskipun kita mengatakan matahari akan berputar, ya, buminya yang berputar itu, tapi kita melihatnya itu matahari muncul di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat setiap hari. Kita tidak bisa menahan. Meskipun kita bisa menghentikan jam yang kita punya, tapi waktu yang sesungguhnya tidak bisa kita hentikan. Karena itu, apapun yang kita miliki, yang kita senangi, termasuk kondisi-kondisi yang kita senangi ini, duduk pertama nyaman, enak, senang. Tapi beberapa waktu kemudian muncul yang tidak senang, berubah. Tadi senang, saya happy. Tapi sekarang kesenangan itu sudah berubah. Kenyamanan itu sudah berubah. Demikian juga dengan harta kita, materi kita.
itu juga akan berubah. Kalau keyakinan kita ini kurang kuat, hartanya itu berubah, yang tadinya kaya raya, kemudian berubah menjadi miskin. Banyak yang kemudian menggunakan jalan pintas, mengakhiri hidupnya. Itu yang tidak memiliki pegangan dhamma. Memilih hal yang salah, cara yang salah. Tapi kalau kita berpegang pada dhamma, di mana Anathapindika yang termasuk donatur dari pihak laki-laki pada zaman Sang Buddha, suatu saat Anathapindika ini jatuh miskin. Ada dewa yang tinggal di rumahnya itu membujuk Anathapindika supaya meninggalkan Sang Buddha. Tidak usah mendukung Sang Buddha. Seorang Sotapana keyakinannya tidak mungkin tergoyahkan lagi. Diusirlah dewa itu dari rumahnya. Namun Anathapindika tetap menjadi penyokong Sang Buddha. Kalau dulu tidak bisa memberikan dana makanan yang terbaik, yang nomor 1, misalnya berasnya yang paling baik, sekarang berasnya yang terakhir, yang paling jelek, tetap itu digunakan untuk berdana. Karena ada tekad, ada niat untuk berbuat baik. Tidak luntur, keyakinannya tidak luntur meskipun dia itu miskin. Sedangkan beberapa orang yang keyakinannya itu kurang kuat, ketika hartanya itu mulai surut, atau bahkan menjadi miskin, akhirnya tidak mau peduli lagi dengan budak sasana. Jarang ke wihara, malu datang ke wihara, karena dulu kita kaya, sekarang kita miskin. Tidak percaya diri. Kenapa sampai tidak percaya diri? Karena kita tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri kita. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita cintai suatu saat akan berubah. Ini perenungan yang keempat. Nah, perenungan yang kelima yaitu perenungan tentang karma, tentang akibat karma kita. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, itu kita yang menjadi pewarisnya. Jadi yang sekarang ini, apa yang terjadi sekarang ini, apa yang akibat sekarang ini merupakan sebab pada masa yang lalu. Nah, masa lalu itu kapan? Bisa 1 hari yang lalu, bisa 1 minggu yang lalu, bisa 1 bulan yang lalu, bisa juga 1 kehidupan yang lalu, atau kehidupan yang lalu. Itu adalah masa lalu. Kehidupan yang lalu itu kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan, apakah baik atau buruk. Nah, pada saat sekarang ini kita mendapat akibat. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang itu juga akan berakibat pada masa yang akan datang. Anak-anak yang rajin belajar sekarang, maka dia akan menjadi anak yang pandai. Kalau dia tidak membuat sebab yang baik sekarang ini, tidak mungkin pada masa yang akan datang kita bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau saat ini orang mengatakan di penghujung tahun, ya, di penghujung tahun biasanya banyak yang pergi ke dokter-dokter spesialis atau yang ahli nujum, peramal, maupun bahkan ke tempat-tempat ibadah untuk bertanya, bagaimana peruntungan saya tahun yang akan datang? Baik atau tidak baik? Ketika kita melihat hal-hal seperti itu,
keyakinan kita terhadap hukum karma yang kita lakukan itu turun. Ya. Jadi kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, kita lebih percaya kepada orang lain. Maka ada orang yang berbuat baik, kemudian ditanya, kenapa kamu berbuat baik? Kenapa kamu berdana di sini? Iya, saya disuruh sama orang itu atau dukun itu supaya bisa mengubah nasib saya. Saya harus berdana. Padahal kita tahu berbuat baik itu nanti akibatnya juga akan baik. Tapi karena sekarang ada orang yang menyuruh kita, kita menjadi berbuat baik, berdana. Nah, kekuatan keyakinan yang muncul dari pengetahuan kita itu sesungguhnya jauh lebih besar, lebih kuat daripada kita berbuat baik karena didorong oleh orang lain untuk berbuat baik. Mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Karena kita sudah mengetahui perbuatan baik itu akan berakibat baik. Nah, dengan perenungan terhadap hukum karma ini, kalau sekarang ini kehidupan kita itu sulit, belum tentu pada kehidupan yang akan pada tahun yang akan datang, tahun depan atau bulan depan, kehidupan kita itu akan tetap sulit, belum tentu. Belum tentu juga pada saat sekarang kita itu maju, berkembang, pada tahun yang akan datang akan tetap sama. Ya. Jadi perubahan yang sulit untuk diterima adalah perubahan yang tidak menyenangkan. Kesulitan, penderitaan, itu yang tidak bisa diterima oleh semua orang. Kalau yang baik, yang menyenangkan, ya kita nggak usah belajar dhamma lagi. Kita sudah bisa menerima secara otomatis. Demikian juga perbuatan buruk itu kadang tidak perlu dipelajari, sudah bisa. Tapi kalau perbuatan baik kita perlu belajar. Seperti diskusi malam hari ini. Ya, ini juga termasuk pembelajaran kita. Ya. Jadi apakah kita perlu bersiap-siap menghadapi perubahan? Ya, itu sesungguhnya bukan satu pertanyaan yang perlu dijawab. Ya. Kita siap atau tidak siap, perubahan akan tetap terjadi. Maka di sini bagaimana kesiapan kita untuk menerima perubahan itu? Sering-seringlah untuk merenungkan Abinha Paccawekkanapata ini. Merenungkan saya akan mengalami usia tua, saya akan menderita sakit, saya akan mengalami kematian. Segala milikku yang kucintai, yang kusayangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Nah, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Dan seterusnya. Yang termasuk perenungan terhadap hukum karma itu. Maka dengan perenungan 5 hal ini, setiap saat kita akan mampu menerima perubahan yang tidak menyenangkan. Kalau perubahannya tidak menyenangkan, kita tidak punya pegangan, maka seringkali kita menjadi depresi, putus asa, frustasi, dan sebagainya. Yang mengakibatkan pilihan yang terakhir yang dianggap baik, yaitu mengakhiri hidupnya. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perubahan yang tidak baik, yang sulit apapun juga, yakinlah bahwa suatu saat hal itu juga akan berubah. Yang enak juga akan berubah, yang tidak enak juga akan berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Ya, jadi perlu kita merenungkan setiap saat, bukan hanya pada saat kesulitan itu muncul. Kalau kesulitan itu muncul, penderitaan muncul, kita baru merenungkan, sangat sulit sekali. Ya. Contohnya misalnya kita baru kehilangan orang yang kita sayangi meninggal dunia.
Apakah kita bisa langsung merenungkan di situ? Sulit untuk bisa menerima kalau kita tidak memiliki bekal dhamma itu. Tapi kalau kita sudah sering kali merenungkan, bukan hanya sekadar kata-kata, perenungan ini juga kita resapi makna, artinya, sehingga ketika perubahan itu terjadi, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi, kita bisa menerimanya dengan baik, dengan berbekal dhamma yang kita pelajari ini. Nah, demikian diskusi dhamma pada malam hari ini sebagai pengantar untuk diskusi ini ya. Nah, selanjutnya saya persilahkan atau saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Anton.